para pelajar dan siswa yang masih bingung nih gimana mau masuk ke PTN mana. Dan dari sini teman-teman bisa untuk ada gambaran lah gimana tentang universitas, gimana tentang politeknik. Jadi setiap orang itu punya sesinya masing-masing. Jadi kalau di universitas jangan mencoba untuk menjadi orang lain, tapi cobalah untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Semuanya, kembali lagi di acara podcast Informasi Format Kita. Yang pastinya di acara podcast ini kita kembali nih mengulik-ngulik isu apa sih atau pembahasan apa yang mau kita ulik di podcast kali ini. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Grace Cynthia Brusmiring selaku host pada acara podcast kita. Sebelum itu ada nih pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi jika sudah kenal dan jika sudah sayang, harap jangan ditinggalkan ya, karena ketika ditinggalkan pastinya sakit dong ya. Oke nih, dari abang sebelah kiri boleh dong bang perkenalkan namanya siapa dan di sini sebagai mahasiswa apa sih? Oke, halo teman-teman, nama saya Solih Ikhwan. Sekarang lagi berkuliah di Universitas Sumatera Utara, prodi S1 Teknik Elektro, dan sekarang menginjak semester 9 dan sedang menyusun jurusan. Oke, dari abang. halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Prawo. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, program studi administrasi bisnis. Sekarang lagi menempuh semester 5. Wow, keren-keren banget ya narasumber kita yang dua ini. Dan pastinya pembahasannya gak kalah keren lagi nih, karena kita udah mengundang jauh-jauh nih dari narasumber kita. Langsung aja kali ya bang, kita membahas mengenai pembahasan kali ini dengan tema mahasiswa politeknik versus mahasiswa universitas. Oke, dari Bang Solihin, saya mau nanya nih bang, kira-kira nih outfit untuk mahasiswa universitas gimana sih gitu? Terus ada nggak kira-kira ketentuan dari kampusnya sendiri gitu, dari kampus universitasnya itu bagaimana outfitnya? Apakah harus informal ataupun formal? Oke. Nah, jadi kalau misalnya di USU sendiri, di Universitas Sumatera Utara sendiri, umumnya mahasiswa itu menggunakan baju yang sifatnya formal, yang artinya sesuai dengan batasan norma dan etika. Ya, untuk atasan sendiri kita biasanya diwajibkan menggunakan bahan kemeja. Kemudian untuk bawahan celananya kita diharuskan untuk menggunakan celana panjang untuk laki-laki, dan untuk perempuan boleh menggunakan rok panjang dan juga celana juga diperbolehkan. Oke, berarti sifatnya formal ya bang? Iya. Oke, kalau dari abang yang dari Politeknik bagaimana bang? Kalau dari Politeknik itu sendiri sih hampir sama sih seperti kampus-kampus lainnya. Yang pasti kalau untuk laki-laki itu menggunakan kemeja, boleh lengan panjang atau lengan pendek, dan menggunakan celana panjang pasti untuk laki-laki. Dan kalau untuk perempuan itu boleh juga menggunakan celana, tapi celana yang sopan dan menggunakan rok. Dan untuk baju sendiri ya menyesuaikan lah gitu, asalkan sopan dan rapi. Oke, menyesuaikan ini kira-kira ada nggak sih bang dari baju jurusan atau baju prodinya masing-masing gitu? Saya nih, Iya. kalau dari jurusan atau prodi sendiri tuh ada pasti jalan. Apalagi di setiap kampus itu, bahkan di Politeknik itu ada yang namanya himpunan mahasiswa juga kan. Jadi setiap himpunan mahasiswa itu punya baju PLDH masing-masing lah, kita bilang gitu kan, punya baju yang mencitrakan IPS-nya itu masing-masing gitu. Jadi itu biasa digunakan setiap ada waktu-waktu tertentu gitu. Kalau dari kami sendiri seperti itu di Politeknik gitu. Oke, dari HMPS ya bang, berarti mahasiswa yang berorganisasi. Iya benar. Jadi kalau dari BEM gitu bang, outfitnya itu ada juga nggak? Kalau di BEM pasti dong ada, karena kan BEM ini juga salah satu organisasi yang tinggi lah secara eksekutif di kampus gitu kan. Seperti baju PDH juga ada pastinya, kayak yang dipakai kakak inilah contohnya. Iya. Oke, berarti menarik juga ya Bang, dari Politeknik dan universitasnya masing-masing. Oke Bang, selanjutnya aku mau nanya nih, kira-kira apa sih ciri khas dari mahasiswa universitas dan mahasiswa Politeknik pada umumnya?
Dari Pak Ilman dulu dong. Oke, boleh. Kalau Politeknik itu sendiri kan karena sekolah vokasi ya, jadi untuk program studinya itu jenjangnya itu D3 dan D4 gitu. D3 itu gelarnya ahli media, dan D4 itu setara dengan S1. Kalau gelarnya itu namanya sarjana terapan. Nah, kalau di Politeknik itu sendiri, itu kalau sistem belajarnya itu lebih banyak ke praktiknya daripada teori. Kalau kita rasiokan, itu lebih besar prakteknya sebesar 60% dan teorinya itu sebesar 40%. Jadi buat teman-teman yang suka praktek nih, itu bisa banget untuk masuk ke Politeknik gitu. Dan ya itu tadi, Politeknik itu sangat relevan lah kalau buat orang-orang yang suka praktek gitu. Berarti kebanyakan dari Politeknik itu praktek ya, Pak? Ya, Kalau teorinya 40%. 40% lah, rasanya bisa dari itu. Oke, dari Abang mahasiswa universitas, bagaimana Bang cerita dari universitasnya sendiri? Kalau dari universitas sebenarnya lebih universal gitu, karena semuanya ada di dalam. Itu kan mulai dari pendidikan vokasi, lalu juga sarjana, profesi juga kita ada gitu. Jadi beragam sih untuk sistem pendidikannya gitu. Oke. Dan juga di masing-masing fakultas itu beda sendiri. Ada karisma tertentu lah yang mungkin ditampilkan di sana gitu kan. Oke. Terus Bang, bagaimana nih menurut Abang sendiri sistem perkuliahan di universitasnya? Kalau dari sistem universitas kan sebenarnya lebih menganut kebalikan dari sistem vokasi yang tadi 40-60. Kami lebih memperbanyak teori. Jadi makanya kalau ada yang bilang secara penuh bahwa di universitas itu banyak teori, sebenarnya ya tergantung fakultas juga masing-masing, karena vokasi itu tetap menerapkan 60-40 atau 70-30. Kemudian untuk profesi mungkin untuk ngambil ke profesinya jadi lebih banyak ke lapangannya gitu. Sedangkan kami yang sarjana ya tadi lebih ke arah 60 materi 40 praktik atau 70 materi dan 30 praktiknya. Oke, berarti kebanyakan teori ya Bang di universitas? Iya benar. Oke, kira-kira nih Bang, prakteknya itu seperti apa sih yang mau dilakukan gitu? Karena saya berasal dari teknik ya Bu ya. Jadi untuk praktik-praktiknya sih hampir sama mungkin dengan teman-teman yang di Politeknik untuk materinya. Cuman yang yang memang menjadi perbedaan itu adalah lamanya waktu kita di laboratorium sebenarnya, gitu kan. Kalau misalnya kita mengacu pada Politeknik mungkin lebih banyak di laboratoriumnya, sedangkan kan itu terkadang di laboratoriumnya itu bisa dibilang nggak terlalu padat. Ya mungkin hanya sebatas dasar, dan untuk implementasi selanjutnya lebih banyak digunakan di unit kegiatan mahasiswa lain ataupun untuk menunjang hasil lain di kerja praktek. Oke, dari Abang yang dari mahasiswa Politeknik, bagaimana nih Bang kira-kira sistem perkuliahannya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan kalau dari Politeknik itu menerapkan prakteknya itu 60%. Jadi khususnya mahasiswa-mahasiswa yang dari grup Politeknik itu lebih banyak menghabiskan masa kuliahnya itu di laboratorium ataupun di bengkel kalau teknik mesin. Jadi di kelas itu hanya beberapa persen aja lah gitu, lebih banyak di teknik itu. Misalkan kalau listrik itu mengurus-ngurus instalasi listrik, bagaimana prosesnya, ya hal-hal semacam itulah yang diterapkan di Politeknik. Dan untuk SKS sendiri, kalau nggak salah nih ya Bang, kalau di universitas itu kita war gitu katanya ya Bang. War maksudnya kita milih gitu SKS-nya. Kalau di kami itu ada paketannya Bang, langsung gitu. Langsung ditentukan ya SKS-nya. Kalau dari universitas gimana? Nah, jadi kalau kami di universitas yang mungkin maba sih yang memang diatur harus 20 mata kuliahnya harus ini gitu. Sedangkan untuk di semester selanjutnya kita menganut sistem mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib gitu kan. Nah, mata kuliah wajib itu memang harus diambil, dan untuk mata kuliah pilihan itu sih sebenarnya yang memang beragam. Jadi teman-teman yang lain kadang ngambil di peminatan A, kemudian teman yang lain ngambil peminatan B. Ya walaupun sama-sama bisa dibilang konsentrasi yang diambil itu sama-sama, tapi mata kuliahnya bisa beda. Oh, di kami ya itu tadi, begitu masuk semester udah langsung dipaketkan satu SKS semua 24 SKS dalam satu semester gitu. Jadi kita nggak bisa milih Mbak di Politeknik itu sendiri sih.
bisa milih tapi agak terkata juga ya Ya, Bang. ada juga gitu. Oke, untuk Bang Hilman nih ya, saya mau nanya, kira-kira nih, Abang sendiri sebagai mahasiswa politeknik, ya kan, apa yang pertama kali Abang terlintas itu di pikiran Abang saat dengar kampus universitas? Kampus universitas, kampus yang universal, kampus yang banyak program studinya di SOS, baik itu S1, S2, dan S3 juga ada. Kata yang terlintas kan? Iya. Itu sih, menurut saya hebat sih. Kalau dari fasilitasnya gimana Bang? Kalau dari fasilitas di universitas, Iya. tergantung sih menurut saya. Kalau universitasnya dari pimpinannya sendiri mampu untuk mengorganisir semua fasilitas-fasilitas kampus dengan baik, pastinya universitas itu bakal baik secara fasilitas. Tapi kalau dari pimpinannya sendiri tidak mampu mengelola itu semua, ya pasti fasilitas yang ada juga nggak bakal, yang udah baik bakal rusak gitu. Itu sih menurut saya. Oke, dari Bang Solihin gimana nih kalau terlintas untuk kampus politeknik? Kampus politeknik digambarkan sebagai SMA, sedangkan yang universitas digambarkan mungkin dengan SMA gitu, secara sederhana gitu. Oke, fasilitasnya gimana Bang kira-kira dari politekniknya? Mungkin dari fasilitas ya, kalau misalnya kita ngomongin universitas yang memang lebih banyak teori, ini sebenarnya ya setuju dengan yang disampaikan Bang Hilman tadi, ya itu tergantung dari pimpinan sebenarnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dari pembelajaran, karena kita pada umumnya lebih ke arah hal-hal yang dasar dan juga nggak terlalu terlibat banyak di praktik, untuk alat kita sebenarnya lengkap di universitas. Ya, cuman mungkin di jamnya tadi, karena apa? Karena sebenarnya di Universitas Sumatera Utara sendiri ada laboratorium-laboratorium yang memang hanya di Sumatera Utara. Jadi teman-teman dari universitas lain, misalnya kayak Unimed, kemudian juga beberapa politeknik yang ada di Sumatera Utara itu masih menggunakan laboratorium yang diusul gitu. Oke, lanjut nih dari Bang Solihin ya, aku mau nanya, mahasiswa politeknik kalau dibilang ya, gimana mengenai stereotip? Kira-kira kan abang kan dari teknik sendiri nih kan, itu ada tuh julukan kampus teknik itu serius terus, sedangkan kampus niaga selain dari teknik itu kadang ada main-mainnya. Itu gimana pendapat abang mengenai itu? Kalau dari kampus teknik, ya itu sebenarnya nggak sangat-sangat kali, nggak serius-serius sekali kita nyampe, gitu kan? Ya karena mungkin di sosial media banyak yang bilang teknik itu bisa lulus 4 tahun per waktu dan gitu kan. Kemudian ada yang bilang teknik santuy, ya santuy beneran. Itu tergantung dari manajemen waktu tiap orang gitu. Kalau mungkin bisa dibilang untuk orang-orang organisasi bakal agak terkejut ketika masuk ke ranahnya teknik, karena ya kita nggak berhubungan sama pembelajaran aja, tapi kita juga berhubungan sama laboratorium. Berbeda dengan teman-teman yang dari sosum yang mungkin lebih bisa dibilang waktu untuk berinteraksi dengan yang lain itu lebih banyak. Sedangkan teknik lebih soal berorganisasi, walaupun bilang ya harus pandai manajemen. Oh, itu gue. Waktu bro. Berarti dari teknik sendiri nggak harus serius-serius sekali ya bang? Enggak, banyak juga yang bercanda. Iya. Mengenai dosennya bang, kira-kira apakah serius juga dalam membahas materi atau bagaimana nih? Jadi sebenarnya di teknik sendiri, di fakultas teknik sendiri, sebenarnya untuk dosen-dosennya itu terbagi-bagi, dia tergantung dari jurusannya. Kalau dari di USU ya, jadi yang memang seperti misalnya teknik elektro, teknik mesin itu dominan dosen itu adalah laki-laki. Mungkin dari teknik kimia, teknik industri itu seimbang gitu, tapi ya laki-laki memang masih lebih dominan di teknik. Kalau misalnya pembelajaran dipimpin oleh laki-laki, bisa dibilang gitu kan, bisa dibilang pembelajaran berjalan dengan baik, namun dari sisi mungkin perbedaan pengajaran antara laki-laki dan perempuan itu memang benar-benar terasa gitu. Jadi lebih dominan ke bapak-bapaknya. Oke, dari Bang Hilman gimana nih mengenai kalau dibilang kampus teknik itu serius terus, sedangkan kampus niaga agak bercandaan nih.
ada benernya juga sih kalau menurut saya itu, karena kalau di politeknik itu sendiri itu memang kebanyakan memang selalu aktivitasnya itu di lab, di bengkel. Jadi kalau ikut organisasi itu sendiri juga boleh dibilang sedikit minatnya, karena faktor-faktor itu tadi. Mereka terus buat laporan juga banyak tekanannya pastinya juga, setiap ke bengkel kan pasti ada laporan yang dihasilkan gitu kan. Dan jadi untuk ikut organisasi itu juga jarang gitu, bukan berarti nggak ada gitu, ada tapi jarang gitu. Nah, kalau untuk organisasi itu sendiri lebih banyak memang anak-anak dari niaga kalau di kami gitu. Dari contohnya saya sendiri gitu. Saya administrasi bisnis kebetulan kan. Jadi kami itu memang cenderung lebih sedikit kalau praktek-praktek gitu, tapi ada juga gitu. Dan ya gitu sih, lebih kebanyakan gitu. Ribet sih kalau di teknik itu, memang selalu aja ada di lab. Bahkan di kelas itu bisa kosong gitu. Karena memang semua proses pembelajaran itu di lab ataupun di bengkel. Oke, berarti kalau dari teknik itu di lab ya, Mas. Kalau dari ini kan Abang tadi administrasi bisnis tuh kan. Itu kira-kira di kantoran nanti tuh berfungsi nggak sih administrasi bisnis itu? Oh, pasti dong, karena kami sendiri juga ada praktek kan. Kalau di administrasi bisnis sendiri itu kami sering ke lab komputer. Nah, lab komputer itu disitulah kami nantinya belajar tentang pengolahan data. Kemudian kami juga ada praktek mengenai kearsipan, baik secara online ataupun offline. Nah, jadi prakteknya itu di situ kita memang digunakan skema-skema di mana kantor itu prosedur-prosedur kantor itu dibuat. Jadi di situ kita juga dipraktekkan gitu. Jadi ketika nanti kita masuk ke dunia kerja gitu, kita udah siap dan mudah untuk beradaptasi. Oke, berarti bukan teknik aja ya Bang, ada prakteknya ya? Jelas. Oh, jelas. Oke. Oke, untuk Bang Hilman, aku mau nanya nih, sebagai mahasiswa politeknik ya, kira-kira apa sih yang Abang kagumi untuk mahasiswa universitasnya sendiri? Untuk mahasiswa universitas itu apa ya? Mereka itu keren lah saya bilang, karena mereka ini bisa juga bebas dalam mengekspresikan hal-hal yang dia mau gitu. Dan saya rasa juga kalau di universitas gitu ya, dari segi dana juga kebanyakan lebih mudah gitu untuk didapatkan ketika mereka ingin mengikuti suatu kegiatan ataupun event gitu. Karena berkaca dari kampus saya sendiri tuh agak sedikit gimana gitu, tapi ya ada juga lah pastinya fasilitas-fasilitas diberikan dari kampus saya gitu. Tapi kalau universitas itu kayak sedikit lebih mudah gitu saya rasa gitu. Dan pembinaan-pembinaan seperti PKM dan lain-lain itu juga memang ada gitu di universitas gitu. Memang ada apa ya bilang, kayak memang diwajibkan ya nggak sih Bang, kalau memang harus ikut PKM gitu nggak sih? Ada yang wajib. Kalau di kami itu opsional gitu Bang, nggak terlalu diwajibkan gitu. Itu sih kalau saya kagum lah gitu universitas. Cukup kagum lah ya dengan universitas. Kalau dari mahasiswa universitasnya sendiri, apa sih Bang yang dikagumi dari mahasiswa politekniknya? Oke, mungkin dari politeknik ya, yang kami kagumi itu adalah orang-orang yang memang banyak praktik. Jadi kami sebagai bisa dibilang orang yang lebih banyak mengerti secara teori umum bakal kalah saing di dunia pekerjaan secara langsung gitu. Kan orang politeknik lebih apa ya, lebih sering memegang alat gitu kan, sementara kami adalah seorang yang lebih sering memegang buku dan pulpen gitu. Tapi sama-sama berfungsi juga sih Bang nantinya ya kan, kalau di dunia kerja gitu. Ya kalau masih. Kalau nggak nasi gimana tuh? Ya sebenarnya kan gini, kalau misalnya kita ngomongin masalah apa ya, masalah politeknik dan universitas, sebenarnya perbedaannya itu yang pertama, universitas mungkin lebih cenderung umum, universal, semuanya ada dalam, mulai dari pendidikan vokasinya, profesi, kemudian akademiknya, sarjananya. Sedangkan di politeknik mungkin lebih ke arah vokasinya gitu. Dan apa ya? Dan untuk lulusan sebenarnya kalau aku pandang sih di Indonesia sendiri mungkin lebih banyak apa ya, program sarjana, dan perusahaan-perusahaan sebenarnya lebih cenderung apa ya, mengambil atau menginisiasi dari teman-teman yang dari universitas gitu. Cuman kalau misalnya di luar negeri, kita malah lebih condong ke orang-orang terapan. Jadi kalau misalnya ngelihat sistem ke depannya gimana,
yang dimana kampus sedang mengusahakan dari EBKM, program magang itu sebenarnya lebih dominan mendukung orang-orang yang kemudian mengambil pendidikan vokasi pada akhirnya. Kenapa? Karena sebenarnya di perusahaan sendiri orang-orang yang bisa dibilang mempunyai skill yang lebih mumpuni dari universitas itu ya cuma mereka gitu. Oke. Untuk Bang Soli ini, tuh dosen kan kadang ada nggak masuk kelas ya di jam mata kuliahnya gitu. Nah kira-kira mahasiswa itu ngapain sih Bang kalau misalnya dosen itu nggak masuk kelas? Kalau di jurusan aku sendiri, nggak tahu jurusan yang lain gimana. Untuk mungkin suatu anugerah yang besar ketika dosen nggak masuk gitu kan. Ya kenapa? Karena kapan lagi bro senggang waktunya gitu kan. Nah jadi kalau misalnya untuk dosen-dosen yang nggak masuk, umumnya ada mahasiswa yang pada akhirnya nongkrong gitu kan. Dan ada juga yang pulang ke kontrakan ataupun rumahnya. Karena di universitas sendiri kan sebenarnya jadwal itu disesuaikan dengan mata kuliah gitu. Jadi kalau misalnya di hari A mata kuliah yang cuma satu gitu kan, kemudian dosen yang nggak datang ya sama aja kita harus pulang. Cuman yang menyesalkan atau sesal sebenarnya ketika dosen itu minta jadwal ganti yang pertanyaan sama dosen lain. Wah itu penting otomatis. Oke, dari Bang Hilman gimana nih Bang? Kalau jadwal kosong dan nggak masuk dosen gitu. Iya. Oke, kalau dari saya sendiri lah pribadi, karena saya kebetulan anak organisasi ya, jadi saya tuh kadang kalau nggak masuk dosen itu ya main-main ke sekret gitu, kadang diskusi juga sama teman-teman yang lain gitu, ngebahas apa aja sih, pasti ada aja bahasan-bahasan di sekret gitu kan. Nah, kalau untuk teman-teman saya yang lain itu kalau nggak ada dosen ya biasa sih kayak nongkrong, karena kita nih sebenarnya Universitas Sumatera Utara dan Polmed itu sebenarnya satu lingkungan gitu ya kan loh. Jadi kadang-kadang teman-teman kami gitu yang dari Polmed karena punya teman yang di Universitas Sumatera Utara terus di fakultas-fakultas lain gitu kan. Jadi kami itu saling kontak-kontakkan gitu, di mana nih kumpul di fakultas ini, padahal kan anak politeknik gitu. Itu sih seringnya gitu. Ya kadang juga kalau memang ribetnya ya di kuliah pengganti sih gitu. Berwarna ya. Berwarna ya. Berarti sering gak sih Bang berarti doakan gitu. Semoga dosennya nggak masuk biar nggak ada ini, biar bisa main-main nih kalau nggak ke kantin makan gitu kan. Oke, kalau misalnya nih dosen kasih tugas nih Bang. Terus tiba-tiba dia nggak datang, sedangkan kita udah ngebet nih untuk kerjain tugasnya, itu gimana? Apalagi dapat dosennya yang killer gitu. Tiba-tiba kita udah ngerjain tugas, tiba-tiba dia nggak datang. Apa yang dirasakan gitu? Sebel kah, kecewa kah, atau gimana? Siapa dulu nih? Dari Bang Solihin dulu dong. Kalau kami sih sebenarnya sama-sama aja, dosen masuk sama dosen nggak masuk itu tugas dikumpul gitu. Yang ibaratnya nitip konting untuk dimasukkan ke lacinya gitu kan, atau ke lemarinya gitu. Gini sebenarnya jadi sama-sama aja sih, dosen datang dosen nggak datang tugas gue tetap itu. Berarti nampak yang amis semua nih dari universitas, dosen masuk dosen nggak masuk tetap ada kerjaan tugasnya kan. Jadi karena kita juga ya dengan sistem terbentur. Iya. Coach kali ini. Oke, dari mahasiswa politeknik gimana nih Bang? Kalau misalkan dosennya nggak masuk karena ada kami pun udah buat tugas nih kan, misalkan ada tugas dari dosen dan dosennya itu nggak masuk, ya pastinya sebel dan kesel sih ya kan, karena kita udah ambisius mau ngirim tugas segala macam dengan segala kesibukan kita gitu kan, dengan mengharapkan nilai gitu kan. Pastinya ada rasa kesal, tapi ya kembali lagi memang dosen selalu ngumpul sih biasanya gitu, dititipkan pada kopting dimasukkan ke ruangannya, gitu lagi letakkan lah di ruangannya. Oke, kalau mengenai pertemanan Bang di kampusnya gitu dari Politeknik nih, misal ada yang identik dengan caper sama dosen atau enggak ambis dengan dosennya gitu, itu gimana Bang tanggapannya? Kalau
pertemanan di kampus sih kita udah nggak jadi rahasia umum lagi lah ya kan. Bahkan di SMA juga dulu ada sih masuk dan caper gitu ya kan, ya wajar lah karena dia mungkin ya pengen dapat nilai tinggi dengan cara-cara hal kayak gitu ya. Itu juga nggak jadi masalah sebenarnya, tergantung kepada pribadi kita masing-masing gimana menyikapi hal tersebut gitu. Ya gitu sih juga kalau di kampus gitu pertemanannya kita sering dengar kalau bersirkel gitu. Nah itu yang sering kita dengar gitu. Kadang itu sih yang bikin ya enaknya pas bagian-bagian kelompok gitu, kerja tim, ada kerja tugas secara kelompok. Nanti teman-teman yang maaf cakapnya ya kurang memahami materi, tidak ingin dengan kelompok orang yang memahami materi, itu sih yang kadang-kadang buat agak gimana gitu rasanya. Itu sih yang harus kita sama-sama kalau bisa ya terima aja, kita sama-sama berkembang, kita sama-sama kuliah gitu kan, dan kita sama-sama maju untuk Indonesia pastinya. Ya, keren banget nih untuk Indonesia, mentang-mentang semalamnya baru kemerdekaan. Berarti harus untuk Indonesia. Berarti ada kelebihan dan kekurangannya dong Bang setiap orangnya. Untuk abang sendiri Bang Solihin gimana nih dari mahasiswa universitasnya mengenai pertemanan? Kalau untuk pertemanan sih setuju sama Dr. Evan, mungkin hampir sama di seluruh kampus di Indonesia. Lebih ke arah pribadinya masing-masing. Ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert. Dan itu juga mungkin berpengaruh sama organisasi yang sedang dia ikuti sekarang, gitu kan. Kalau untuk pertemanan sih karena satu angkatan itu bisa sampai 180 orang per jurusan, kita kan nggak mungkin kumpul sama banyak ya circle itu pasti ada aktif banget. Kemudian juga mungkin orang-orang itu nggak bisa terbuka secara langsung dengan orang-orang lainnya. Jadi ya nyari yang cocok-cocok aja. Nyari yang cocok, berarti nggak ada bersikap. Ada juga. Ada juga sih. Oh ada juga. Tapi untuk di teknik sih, ya, kalau di usul ya teknik itu kan susah gitu ya. Ya jadi memang kami dididik untuk senantiasa bersama. Oke. Biasa di Politeknik ada nggak Bang Hilman yang coachnya itu kayak mahasiswa teknik solidarity forever. Kalau dari mahasiswa universitas apa nih kira-kira tekniknya? Ada nggak gitu? Beda-beda tiap jurusan gitu. Mungkin dari mesin pastinya kita sampaikan tadi, di teknik flow beda lagi, di teknik sipil beda lagi. Jadi tergantung dari koordinasi. Oke. Untuk Bang Hilman, bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk menanggapi tentang kelas senang-senang dulu atau serius duluan baru senang? Untuk menanggapi hal tersebut ya, kalau saya rasa dari diri saya sih kita selalu serius dalam menjalankan suatu apapun yang kita lakukan gitu. Karena apa yang kita tanam itu kita tuai gitu. Jadi kalau memang kita serius dalam menggapai sesuatu hal, pasti hasilnya juga akan bagus gitu menurut saya. Itu sih kalau. Oke, dari Bang Solihin gimana? Sebenarnya itu bukan pilihan sih kalau bisa dipilih keduanya. Iya harus senang, tapi dibarengi dengan serius. Kenapa? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin masalah hidup, masalah nilai, IPK gitu, itu sebenarnya yang pertama bergantung sama rezeki orang masing-masing. Kenapa bisa dibilang IP itu bergantung sama rezeki? Ya kadang orang-orang yang super pintar kalah nilainya dengan orang-orang yang biasa-biasa di kelas. Itu terasa sih sebenarnya gitu kan. Kalau yang aku dapat selama berkuliah di USU, kita tuh nggak mesti jadi orang pintar, tapi kita tuh harus jadi orang yang pintar-pintar. Jadi manajemennya tuh ya memang harus ngerti arahnya kemana gitu kan. Ada orang yang memang di universitas itu ataupun di pendidikan tinggi itu lebih condong ke arah politik, ada orang yang lebih condong ke arah prestasinya, ada orang yang lebih condong ke arah sosialnya gitu. Jadi tergantung dari kepribadian masing-masing tujuannya apa. Karena satu laporan yang berasal dari dosen gitu kan, dia bilang kayak gini, kambing aja ketika diletakkan dimasukkan kuliah ini, dia masuk kuliah aja tiap hari dia bisa lulus jurusannya. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita akan menjadi kambing-kambing tersebut atau enggak? Ya makanya
kalau dari presiden sebelumnya, Bang Iqbal Haryadi menyebutkan bahwa pendidikan tinggi kampus itu sendiri merupakan laboratorium peradaban. Karena kita di sini sedang melakukan uji coba nih. Uji coba apapun yang kita lakukan sekarang, apapun yang kita kerjakan sekarang, itu merupakan suatu bentuk praktik dari kehidupan yang akan kita lalui di masa mendatang. Jadi di sini nih kita temukan gitu. Di sinilah pabriknya. Untuk produknya nanti setelah lulus dari sini gitu. Oke, menarik ya jawabannya. Oke, dengar-dengar dari dua abang ini ikut organisasi juga ya di kampusnya masing-masing ya. Iya. Kira-kira menjaga semangat belajarnya itu gimana sih Bang? Karena kan kalau mahasiswa organisasi dibilang pulang malam ya seringan gitu, kalau enggak banyak kegiatan gitu kan. Nah, kira-kira dari abang-abang ini gimana cara menjaga semangat belajarnya agar di esok harinya itu tetap fokus gitu kepada pembelajaran untuk materinya itu. Dari Bang Hilman gimana? Iya, benar apa yang dibilang. Saya adalah salah satu mahasiswa yang suka dengan organisasi, dan gimana cara saya untuk menghandle itu semua antara akademik dan organisasi, yaitu dengan cara membuat skala prioritas gitu dan manajemen waktu. Karena memang tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu kita nggak bisa nggak bisa ketebak juga, karena lagi banyak ya banyak, kan sedikit ya sedikit gitu. Itu kan amanah-amanah dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan buat di organisasi gitu. Jadi kalau saya sendiri yaitu membuat skala prioritas, mana yang lebih penting gitu, itu yang didahulukan. Dan kayak misalkan ada ujian gitu, ya nggak mungkin lah kita lebih dahulukan organisasi gitu kan. Ya kalau ujian itu memang untuk nilai kita, untuk kedepannya kita gimana, ya setelah dari kita ujian, kita sampaikan ke organisasi, kita izin bahwasannya ada alasan-alasan yang bisa ditolerir gitu, baru setelah itu baru kita ke organisasi, kita selesaikan tanggung jawab dan tugas kita di organisasi gitu menurut saya. Jadi kita manajemen waktu, selain manajemen waktu, kita buat skala prioritas gitu. Untuk saya atau saya sendiri ya gitu. Oke, dari Bang Solihin gimana nih sebagai mahasiswa universitas? Kalau dari saya sendiri kan sekarang lagi lagi ikut 4 organisasi. 4 organisasi, iya, 2 internal, 2 eksternal, kan, dan posisinya cukup strategis. Nah, jadi balik ke versi masing-masing. Kalau aku bilang untuk ini, kenapa? Karena kecenderungan kita di universitas itu bisa jadi berbeda-beda. Ada teman-teman yang memang hobinya itu pada akhirnya di listrikan, di robotik, ya pada akhirnya dia hanya menekuni itu. Tapi kecenderungan saya sendiri kan lebih ke arah gimana sih caranya untuk manajemen orang, manajemen people. Dan untuk pengaturan waktu sendiri, ya itu memang kita benar-benar harus ngerti prioritas dan ngerti mana orang-orang yang memang bisa dianggap itu. Kenapa? Karena sebenarnya keberadaan kita di satu organisasi itu sebenarnya kalau aku pandang bisa digantikan oleh teman-teman lain yang memang punya kapabilitas yang sama, punya kapasitas yang sama dengan kita. Jadi setiap agenda itu minimal ada orang-orang yang siap membackup kita ketika kita nggak kita lagi sibuk. Setuju dengan Bang Hilman tadi kan, bahwa ketika kita memilih berorganisasi, maka kita harus tahu nih manajemen waktu dan juga manajemen kebiasaan. Jadi kebiasaan kita bakal berubah seiring dengan pertambahan aktivitas yang kita lakukan. Dan terkadang orang-orang bakal terkejut di situ. Jadi kita di semester 5 atau 6 kemarin pernah ikut hampir 7 organisasi, dan itu gila-gila kayak gitu. Jadi habis rapat ini rapat lagi gitu. Makanya bisa dibilang hidupku dikejar-kejar oleh waktu gitu. Ya benar. Jadi perlu juga dipertimbangkan sebenarnya. Kalau pandang mahasiswa itu jangan sampai fokus ke organisasi, tapi bagaimana caranya untuk menstabilkan antara organisasi, perkuliahan, organisasi, dan juga pengabdian itu harus bisa diutarakan. Cara menyeimbangkannya itu gimana Bang, antara organisasi dengan masuk kuliahnya Bang?
pembelajarannya? Yang pertama kan manajemen waktu, dan yang harus digarisbawahi bahwa tanggung jawab seorang mahasiswa itu ya kuliah, gitu kan. Kita tuh dikirim misalnya dari kampung, dari orang tua kita ya memang untuk berkuliah gitu. Jadi lebih baik fokusnya itu ke arah lulus gitu. Namun ya balik lagi gitu, kita terkadang kan lebih mementingkan lulus di waktu yang tepat daripada lulus pada tepat waktu. Mungkin itu sih. Oke, untuk Bang Hilman, kira-kira ketika Abang mengikuti organisasi nilai aman gak? Nilai Iya. ya kadang fluktuasi lah dibilang naik turun gitu, karena kita juga punya tanggung jawab yang besar juga, dan saya juga punya jabatan cukup strategis juga kan di organisasi. Jadi ya pasti ada pengaruhnya juga pasti apa yang kita buat itu ada pengaruhnya kan. Tapi ya sebisa mungkin gimana cara kita untuk bisa menyeimbangkan tadi ya dengan cara-cara hal seperti itu ya tetap kita lakukan. Gimana yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita secara akademik ya kita lakukan, dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di organisasi kita lakukan. Pokoknya lakukan semua hal itu dengan apa ya, dengan serius itu. Oke, dari Bang Solihin gimana mengenai nilai? Untuk nilai sebenarnya ya mana ya? Oh sama juga sulit. Terlalu pintar berarti ya. Jadi kalau aku bilang ya tergantung dari orangnya masing-masing. Makanya tadi setuju dengan Bang Hilman, mungkin Bang Hilman lebih ke arah gimana caranya untuk mengatur prioritas, skala prioritas melalui manajemen waktu gitu. Jadi kita harus tahu nih mana yang harus dikerjakan dulu dan mana yang harus dikerjakan nanti gitu. Jadi ada skala penting mendesak dan ada skala penting tidak mendesak. Kalau untuk IPK sebenarnya untuk prestasi dan kayak bisa dibilang dalam rentang yang masuk ke ranah lulusan terbaik, tapi waktunya nggak cukup, dan juga ada beberapa prestasi. Nah itu makanya terkadang ketika kita berjumpa dengan orang yang di kampus yang berbeda-beda perilakunya, terkadang kita juga bakal kecipratan dengan gitu. Ya, misalnya ya kita gabung di organisasi prestasi, mau nggak mau kita bakal ikut terjun berprestasi, gitu kan? Ya walaupun sebenarnya kita nggak terlalu ngerti caranya berprestasi, cuman kan ada istilah manusia gendong kan. Manusia yang memang nggak banyak tingkahnya tapi ikut aja. Oke, sebagai mahasiswa nih pastinya ada yang dinamakan dengan deadline tugas, ya kan? Nah, kira-kira apa yang di benak Abang gitu ketika dibilang deadline-nya jam segini, sedangkan semalam nih hari kemarin baru dikasih tugas, itu gimana Bang? Dari Bang Solihin. Iya, itu sih super kesel ya. Tapi sejauh ini sebenarnya nggak pernah dapat tugas yang tiba-tiba, dan untuk deadline-nya paling sering itu dapat di laboratorium. Jadi ya tekanan-tekanan itu bisa dibilang orang-orang yang di lab itu atau mahasiswa yang sedang menjalani lab itu mungkin ya saya merasa kembalinya ke zaman-zaman pramusa gitu, kerja paksa gitu. Karena sebenarnya kadang deadline-nya itu super mepet dan tugasnya itu super banyak gitu, super banyak. Bahkan pernah ngerjain 30 halaman dalam satu malam, 40 halaman dalam satu malam gitu. Jadi kan itu terdampak sama orang yang bisa dibilang berorganisasi gitu. Ya karena jujur-jujuran aja kita tuh bakal mengalokasikan sebagian dari aktivitas kita, sebagian dari hidup kita untuk memperoleh gelar sarjana yang kita nggak tahu apakah gelar sarjana itu bakal kita pakai di pekerjaan. Dari Bang Hilman gimana nih? Kalau untuk deadline sendiri ya pastinya sama seperti apa yang kita Solihin ya, pastinya super kesel dan sangat ribet lah buat saya gitu. Karena kadang untuk deadline itu sendiri nggak cuma satu matkul aja gitu, kadang bisa dua matkul deadline-nya hampir sama, anggap apa sedikit gitu kan. Jadi
Tadi kesel, tapi hal ini juga menjadi sebuah tantangan buat kita gitu. Gimana cara kita bisa menyelesaikan sesuatu sesuai dengan deadline atau tenggat waktu yang boleh diselesaikan gitu. Nah, kalau untuk melakukan organisasi ya kayak gitu sih. Kadang kalau kita lagi deadline ada panggilan-panggilan juga gitu dari organisasi. Ini ngumpul rapatnya, ayo jam segini gitu. Oh sabar ya, lagi deadline-nya gitu. Gitu kan sering gitu. Jadi ya kembali lagi ke manajemen kita dan segala prioritas kita buat gitu. Oke, ketika ada nih pembahasan yang bilang mahasiswa kura-kura nih, kuliah rapat, apalagi organisasi ya kan Bang, itu apa yang Abang tanggapi dari orang yang ketika melakukan itu? Dari Bang Hilman dulu. Mahasiswa yang kura-kura itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing gitu. Karena orang-orang yang ikut organisasi pasti dia punya goals tersendiri gitu. Kenapa dia mau ikut organisasi? Memang selain daripada ikut organisasi, tanggung jawab kita itu memang pertama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu ya pastinya untuk belajar gitu, untuk menambah ilmu kita di kampus-kampus kita gitu. Jadi untuk masa kuliah rapat itu ya it's okay gitu, nggak masalah selagi dia masih bisa menyeimbangkan semuanya antara akademik dan organisasi, aman-aman aja gitu. Tapi jangan sampai melupakan apa yang dia menjadi sebagai tanggung jawab dia di kampus dan di organisasi sebagai mahasiswa pastinya. Oke, dari Bang Solihin gimana kan? Kalau dari sistem begini, teman-teman yang kura-kura, sebenarnya setuju dengan Bang Hilman tadi ya. Untuk orang-orang yang kura-kura itu atau kuliah rapat itu bakal berpengaruh sama yang namanya kegiatan dia di dunia perkampusan gitu. Dan terkadang teman-teman yang di organisasi lebih mementingkan organisasinya daripada perkuliahannya. Itu tergantung dari masing-masing orang gitu. Karena ya setuju juga dengan Bang Hilman tadi bahwa kita nggak tahu goalsnya orang bagaimana. Ada orang yang kupu-kupu dia pulang tapi kita nggak tahu dia itu di rumah mau ngapain. Ada orang yang kubis ya, dia bisnis ya, tentunya kan bisa dibilang perbedaan perilaku orang itu nggak bisa kita salah, gitu kan? Dan kita juga nggak bisa memaksakan bahwa mahasiswa itu harus ikut berorganisasi, karena banyak hal yang dipersiapkan oleh masing-masing orang gitu, apalagi kecenderungan teknologi sekarang gitu kan, mungkin kan kita untuk belajar apa saja secara individu gitu. Oke, last question ya. Kira-kira nih, apa keuntungan menjadi mahasiswa politeknik dan universitas di kemudian harinya nanti? Harapannya lah gitu, sebagai mahasiswa politeknik dulu deh. Harapan saya dan keuntungan yang saya dapat di berkuliah di politeknik itu sendiri ya seperti yang saya bilang tadi, mahasiswa politeknik itu lebih kuliah itu belum skala praktik gitu, karena memang praktik ini yang menjadi andalan dan keunggulan dari mahasiswa di politeknik. Karena dengan bekal ilmu praktik yang kami dapat, dengan seringnya kami memegang alat-alat dan bahan gitu, jadi ketika nanti kami masuk ke dalam dunia kerja, itu kami tidak perlu ribet-ribet lagi atau tidak perlu adaptasi yang cukup lama gitu. Jadi kami udah terbiasa dengan alat, jadi kami ya tinggal ngejalanin aja gitu Pak. Karena kita pernah dengar practice make perfect gitu Pak, latihan buat sempurna gitu. Jadi itu sih yang jadi keunggulan untuk politeknik. Dan politeknik itu sendiri seru sih, have fun gitu. Pastinya di politeknik sumber daya manusianya para mahasiswa memang diusahakan untuk menciptakan bekerja itu siap lah gitu di dunia kerja gitu. Tadi udah siap dibentuk ya. Iya, Dari mahasiswa politeknik universitas bagaimana? Kalau dari universitas sebelumnya pasti mempunyai kebanggaan lebih ketika masuk di universitas dibandingkan masuk ke pendidikan tinggi yang lain. Kenapa? Karena kecenderungan orang Indonesia berbeda mungkin dengan contoh orang Indonesia kuliah itu identik dengan yang namanya sarjana. Ya walaupun di politeknik sebenarnya ada yang diploma, ada juga sarjana terapan ya gitu ya.
Kalau dari sisi keilmuan mungkin bisa dibilang pendalaman materinya itu banyak dilaksanakan di universitas. Tapi satu hal yang universitas miliki yang mungkin menjadi kebanggaan universitas itu sendiri, kebebasan kebebasan akademik. Kembali lagi yang saya bahas bahwa sekarang itu universitas ataupun kampus itu adalah laboratorium peradabannya mahasiswa. Jadi mahasiswa boleh mencoba hal baru. Apakah dia mau bermain secara politiknya, kita sediakan pemerintah mahasiswanya. Apakah seorang mahasiswa itu pengen menunjang karirnya untuk masuk ke ranah praktisinya? Ya kita banyak UKM yang memang menjurus ke sana, misalnya kayak UKM Robotics Connect, kemudian ada mobil hemat energi Horas, kemudian ada juga mobil listrik asal Tama gitu kan. Jadi ada juga teman-teman yang memang hobinya berprestasi, jadi banyak juga UKM yang memang ke sana, ataupun teman-teman yang mungkin pengen menjajaki di dunia pergerakan mahasiswa. Itu semua ada, terutama usul ya. Usul eksternal, semua eksternal itu ada, semua organisasi masyarakat itu ada di dalam usul. Itu keren. Jadi keterbukaan organisasi di dalam usul itu memang saya pandang bentuk demokrasi, memang bentuk demokrasi lah gitu untuk mahasiswa yang memang bereksperimen di dalam. Dan kadang polemik dinamika yang terjadi itu mungkin menjadi pelajaran untuk terjun langsung ke masyarakat. Oke, nggak terasa nih kita udah di penghujung acara kita podcast ini. Sebenarnya masih banyak sih yang mau ditanya, cuman waktu sudah menandakan kita harus berpisah nih kira-kira. Nah, sebelum kita tutup nih Bang, ada nggak pesan-pesannya ketika nanti orang-orang melihat di podcast kita ini? Dari Bang Hilman dulu dong. Kesan yang gimana? Kesan-pesan di podcast kita, nanti pesannya gimana gitu? Buat teman-teman semuanya, podcast ini adalah podcast yang bermanfaat buat teman-teman, khususnya para pelajar dan siswa yang masih bingung nih gimana mau masuk ke PTN mana. Dan dari sini teman-teman bisa untuk ada gambaran lah gimana tentang universitas, gimana tentang politeknik. Jadi ketika nantinya masuk dunia perguruan tinggi, teman-teman semuanya pastinya udah nggak salah pilih lagi gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, dari Bang Solihin, kesan-pesannya setelah ini apa nih kira-kira? Mungkin pesannya untuk podcast ya, saya rasa harus ada sih podcast baru yang membahas terkait dengan gimana pendidikan tinggi itu secara keseluruhan gitu. Kalau bisa diundang materi yang memang berasal dari jurusan masing-masing. Jadi teman-teman yang mungkin lagi bingung milih jurusan apa, dengan adanya podcast ini sebagai sumber informasi teman-teman yang lain juga, ataupun teman-teman calon mahasiswa baru untuk lebih ngerti mendalami ilmu-ilmu apa dan juga arah ke depannya itu bagaimana. Dan juga pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi berkuliah ataupun mungkin sudah selesai kuliah, bahwa kehidupan di pendidikan tinggi itu merupakan suatu laboratorium lah, bilangnya fondasi laboratorium yang menjadi salah satu percobaan yang kita lakukan untuk kedepannya itu menjadi apa yang kita lakukan sekarang bakal berdampak untuk masa depan. Jadi lakukanlah apapun yang kamu sukain, itu kan lakukanlah apa yang kamu sukain, lakukanlah apa yang menyenangkan untuk kamu, karena bakallah setiap hal yang dilakukan itu nggak pernah salah. Apapun yang kita lakukan itu nggak pernah salah, karena setiap orang itu punya sesinya masing-masing. Jadi saat di universitas jangan mencoba untuk menjadi orang lain, tapi cobalah untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri.
Oke, menarik banget ya kesan pesan dari abang-abang kita ini. Dan pastinya podcast ini sudah menurut saya sudah sangat lengkap nih. Karena kemarin-kemarin mahasiswa teknik, mahasiswa tata niaga udah diundang juga nih Bang. Nah kali ini kita undangkan lagi untuk biar adik-adik mungkin yang nanti nonton setelah nanti masuk kuliah gak bingung lagi nih mau milih jadi mahasiswa politeknik ataupun jadi mahasiswa universitas. Mungkin sekian dari podcast kita hari ini. Jika saya ada salah kata ataupun kalimat ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.